Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmatnya sehingga pada pagi yang cerah ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan salah satu kegiatan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu peringatan hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kali pula kita menjadi salam dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah untuk kita semua. Mudah-mudahan kita berikutnya senantiasa istiqamah sampai di akhir hayat insyaallah. Insyaallah kami datang dari kota penuh perjalanan ini ternyata langsung datang. Hampir sudah terus kami. Yang pertama yang saya hormati Pak Lurah atau yang mewakili, kemudian pengurus masjid yang saya muliakan, para pengurus masjid, kemudian pengurus setempat RT atau RW, dan yang spesial pengurus majelis ta'lim yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya mengucapkan banyak terima kasih karena sekitar 2 minggu yang lalu saya di Telkom. Ternyata yang telepon saya itu tidak bisa tembus, ternyata di atas lagi longsor. Dia telepon saya tadi di bawah hampir sudah mau pulang. Kalau begitu kita masuk, orang ke kanan, pulang. Saya bilang, di kilometer 9 bisa nggak lewat? Oh iya bisa, ternyata alhamdulillah. Saya ditelepon, ini yang telepon saya di daerah kilometer berapa di sana ya, Ibu Dharma? 12. Ya, ternyata tidak bisa lewat. Masya Allah, perjuangan masyarakat Batang luar biasa. Selalu diperhadapkan dengan kebesaran. Anak muda masuk di sini, anak muda, jangan di luar, masuk di sini masuk. Ya, saya begitu ya. Di mana-mana saya lihat ceramah harus begitu. Ya, semuanya tidak boleh di luar karena masjid ini luas. Ya, alhamdulillah Allah masih memberikan kita sebuah kekuatan semangat walaupun di tengah-tengah badai kita dilanda longsor. Ternyata masyarakat tidak menyurutkan semangatnya untuk hadir di tempat ini. Subhanallah, saya berdoa masyarakat di sini. Ya, kalau kita mungkin di kota sudah ketakutan kalau sudah begitu, karena tidak terbiasa. Tapi alhamdulillah ibu-ibu diperhadapkan dengan longsor, tetap semangat karena kita yakin bahwa insya Allah apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, semuanya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan kita hadapi dengan berdoa bahwa mudah-mudahan kita termasuk hambanya yang insya Allah diselamatkan dalam apapun yang kita alami nanti insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pertama saya mau memanggil dulu yang membaca Al-Quran tadi. Mana itu yang membaca Al-Quran tadi? Sebelum saya bawakan hikmah. Perempuan ya? Mana yang membaca Al-Quran tadi? Sudah ada? Ya. Oh ternyata anak muda. Kalau di kota jarang kita temukan anak-anak muda mau mengaji. Semuanya tampil yang tua kalau di kota. Saya berikan apresiasi. Ternyata yang tampil di Batang adalah anak muda. Makanya saya akan memberikan hadiah. Berdiri lagi. Yakin dilihat apa yang saya berikan. Tapi insya Allah saya menghargai atas usahanya sebagai generasi milenial yang tidak melupakan ayat-ayatnya Allah, Pak. Ya, kalau kita melihat generasi sekarang sudah tidak banyak yang cinta dengan hal seperti itu. Tetapi generasi di sini saya berikan salut, walaupun tidak seharga apa yang saya berikan, tetapi insya Allah saya memberikan syukur. Mudah-mudahan dia istiqamah sampai dari ayat insya Allah.
ketika kita melihat zaman sekarang, banyak sekali orang yang mau dicontoh. Dengar tidak baik. Banyak sekali orang yang mau dicontoh, tetapi hanya sedikit yang dicontoh. Paham bu? Banyak orang yang mau dicontoh, tetapi hanya sedikit yang bisa dicontoh. Banyak orang yang hebat, tetapi hanya sedikit yang ditiru. Contoh orang yang hebat. Banyak orang yang hebat, gelarnya banyak di belakang. Dokter, SH, MH, PSE, pokoknya banyak. Tetapi bisa nggak dicontoh kalau dia korupsi? Bisa dicontoh kalau korupsi. Kalau dilihat banyak sekali yang milenial di belakang. Ada dokternya, ada profesornya. Masya Allah luar biasa. Tetapi korupsi bisa nggak dicontoh? Bukan hebat itu. Yang hebat adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah itu mau di pasar dia hebat, mau mengurus umat dia hebat, mau bermuamalah bermasyarakat hebat, di mana-mana pun dia hebat. Sehingga yang mesti yang dia harus dijadikan idola kita adalah anak muda. Siapa yang menjadikan idola? Jadi kalau anak-anak ini mendapatkan, ini generasi muda di masyarakat ya, kalau cowoknya, ceweknya ingin mendapatkan perempuan yang solihah, maka jadikan idola Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau mendapatkan jodoh yang soleh? Mau. Cowok-cowoknya mendapatkan yang solihah? Mau ya? Ketahuan di sana. Jangan nih, ada pesanannya. Yang saya tanya ini yang tidak ada pesanannya. Tanya di toko-toko yang ada pesanannya. Coba yang di bapak ini. Ini kalau bapak yang ada pesanannya yang cocok. Jangan dulu. Belum ada pesanannya dulu. Habisi dulu itu yang satu lah. Satu saya tidak bisa habis, satu lagi mau ditambah. Yang kita mau cari adalah pada memiliki istri itu. Apa lagi mau dicari? Tunggu apa deh? Nah, oke, sepakat kita luar. Ya. Ya, oleh karena itu ibu sekalian, saya ingin bertanya pada kesempatan ini. Kalau memang betul-betul kita cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa buktinya? Apa buktinya? Misalnya saya ingin bertanya kepada ibu-ibu. Apa buktinya kalau ibu-ibu mencintai pasangan tak, mencintai suami tak, apa buktinya? Salah satu buktinya adalah taat, sayangi suami, ladeni suami. Pokoknya apapun yang perintah suami, sami'na wa ata'na. Tinggi hati ini lagi sebenarnya. Kayak atas ini apa-apa ini. Jadi istri begitu. Ya, gambaran dulu ini sekali ya. Kalau kita mau mencintai suami kita, pastinya kita taat sama suami, sayangi suami, ladeni suami. Pokoknya segala apapun keperluan suami kita harus persiapkan. Tetapi ada tepinya, bapak. Suami yang mana ini sebenarnya yang mau ditaati? Bukan suami yang tadi RT. Jangan sampai suami yang KDRT bukan itu yang dimaksud, yang mau ditaati, yang mau disayangi. Karena kenapa? Lagi viral sekarang itu KDRT. Udah lagi hancur sama bapak sekarang. Ya, satu yang bermasalah semuanya bapak KDRT. Ya, seperti itu ya. Karena yang viral itu yang terkenal. Ya, oleh karena itu hanya satu saya pesan sama bapak di sini. Insya Allah kalau di sini tidak ada yang begitu. Semuanya lemah lembut masyarakat Batang. Ya. Laki-laki, bapak-bapak yang tidak ada nilainya adalah ketika sudah main tangan. Tidak ada harganya itu bapak-bapak yang suka main tangan, Kak. Tidak ada nilainya, Pak. Kalau suka main tangan, tidak ada nilai, Kak. Biar bagaimana bapak, kalau suka main tangan tidak ada nilai, Kak. Saya tanya dulu bapak, mana ada bapak yang di sini, ada peta masjidnya? Mana peta masjidnya sini? Saya tak, mana peta masjidnya? Mana? Kasih ada makanya. Gambaran, mana gambaran? Santai bu, ini banyak lagi suruh kaget kita. Jangan santai bu. Saya tanya dulu Pak Mahara. Pak Mahara, kita lahir dari mana? Kita lahir, yang melahirkan kita siapa?
Yang melahirkan kita siapa? Ibu. Ibu yang melahirkan. Tapi kenapa banyak orang menyiksa ibu? Itu masalahnya. Yang melahirkan, yang setengah mati, tetapi banyak yang mengsalib ibu itu. Inilah masalahnya. Justru perempuan itu, ingat anak-anak muda, kalau belum menikah susah. Justru perempuan itu disayang, dilindungi, dijaga, bukan untuk ditampar. Ya ibu ya? Ya. Jadi saya menyampaikan, kalau kita ingin mencintai Rasulullah SAW, maka semua apa yang saya katakan tadi itu bukan tanda cinta kalau kita suka seperti itu. Tetapi salah satu yang membuktikan kita bahwa kita cinta kepada Rasulullah SAW yang pertama, selalu berselawat. Berselawat ya? Coba dulu selawat. Nyanyian selawat. Salatu. Coba ya semuanya. Ini satu tadi adalah bentuk kecintaan kita kepada Allah, kepada baginda Rasulullah SAW. Barang siapa yang senantiasa bersalawat akan diberikan 10 kebaikan. Masya Allah, 10 kebaikan Bu. Ya, jadi kalau semua orang masjid ini masyarakat Batam selalu bersalawat, maka kebaikan itu akan senantiasa mendatangi kita, ditutup keburukan. Jadi kalau memang kita mengatakan bahwa saya cinta kepada baginda Rasulullah, maka sering-seringlah bersalawat, karena kita akan diberikan 10 kebaikan. Gampang sekali bersalawat Bu. Bagaimana bersalawat Bu? Bagaimana bersalawat? Ya, Allahumma sholli wa alaihi. Itu dibaca dalam ketika sholat at-tahiyatul. Ya, seperti itu. Ya, ini salah satu contoh. Jadi gambarkan juga ketika kita sering berselawat, maka salah satu akan diberikan syafaat nanti di yaumil akhir. Ya, makanya ibu gampang sekali gitu. Lebih susah itu kalau mengkosip itu daripada berselawat. Karena kalau mengkosip itu mau dikarenakan, mau ditambah-tambahin. Tapi kalau ini selawat, tidak mesti ditambah-tambah, harus lurus dia seperti itu. Makanya rajin bersalawat ya ibu ya. Ya, rajin bersalawat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara membuktikan bahwa kita betul-betul orang yang mencintai baginda Rasulullah SAW adalah ketika Allah memberikan rezeki kepada kita, maka ringan tanganlah untuk membantu.
Ya, rajin kita berinfak kasih masjid untuk pembangunan masjid kita ini. Masjid kita ini sudah mulai. Lihat seperti pembangunan Muharram. Kasihan. Ya, kasihan pokoknya. Bukan cuma Muharram saya tunjuk, karena kebetulan dia berjuang bagaimana supaya kasih hari Muharram sudah dibantingnya. Dengan tangan ki. Cinta Rasulullah mau? Cinta ki? Kalau cinta kita lagi gimana Allah? Mudah-mudahan dia bisa pulang ke sana nanti sudah mengalir uang masuk. Langsung diundang ke Muharram. Sumbangan hari ini 200.000. 200.000. Hah? Berinfak kita dalam keadaan lapang maupun sempit. Karena kalau kita mengatakan begini, ada di dalam berinfak kita akan berinfak begitu, karena itu manusia selalu bilang tidak ada. Biar ada uangnya bilang tidak ada. Biar ada uang di dompetnya bilang tidak ada. Jadi kalau nanya, minta ke Allah nak, dia bilang tidak ada. Padahal ada. Jadi yang mengajarkan anak-anak bohong di sendiri. Maunya bagaimana? Dan nanti dia minta terus. Tadi bilang ada. Harus jujur tuh. Awal untuk membangun generasi yang jujur itu diawali dengan pendidikan orang tua jujur juga sama anak-anak. Saya mau kasih contoh ini ala Rasulullah dan mendirikan anaknya. Kalau anak-anak kita itu di rumah kita ada plate, ada makanannya, 4 bersaudara, dibagi, sudah dibagi semua. Tinggal yang tinggal di rumah bagiannya bapak. Karena bapak belum datang dari kebun, yang disimpankan. Tiba-tiba ada anak satu yang serakah, sudah dinamakan bagiannya, datang lagi, minta tak pulang lagi, sudah mau dibagikan, habis nih. Apa yang ada di lemari? Seharusnya apa? Kita sebagai seorang pendidik, ibu seharusnya mengatakan masih ada nak, tapi bagiannya bapak di lemari. Nanti kalau namakan bapak, nak kasih juga. Kan mantap kalau gitu kan? Tidak. Seperti itu. Bagaimana kalau uang? Tidak ada uang, padahal ada uang di dompetnya. Ada uang nak, tapi kita mau beli beras, kita mau beli ikan, dimakan secara bersama. Kan enak. Jangan selalu dibawa uang itu anak. Atau begini, anak-anak kita mau ikut pengajian di sini, yang mau ikut ada polisi di sana. Persoalan-persoalan seperti ini kita kira gampang-gampangnya, tetapi untuk mengajarkan anak kita bohong. Jadi wajar kalau anak kita juga bohong karena sumbernya dari orang tua bohong. Cara Rasulullah mendirikan anak-anak itu tidak begitu modernnya. Tetapi bagaimana jujur sejujurnya. Oleh karena itu sekalian, kalau memang kita ingin betul-betul mencintai baginda Rasulullah SAW, kalau ada rezeki dari kebun, apa penghasilan kebun di sini Batam? Cengkeh, sawah, coklat mungkin, kita menimbang. Ya, apakah penghasilan utamanya di sini Batam? Apa? Hah? Cengkeh atau apapun? Ada apapun usaha tak durian, rambutan kita jual? Ya, berapapun hasilnya, niatkan untuk mengeluarkan dengan tangan untuk menyumbang di masjid, atau memberikan kepada anak yatim piatu, atau memberikan kepada para janda-janda, atau memberikan kepada para fakir miskin, atau sekolah-sekolah atau pesantren-pesantren yang memang ada nuansa agamanya di situ. Karena begitu baru semua dia. Ya, jangan dibalik. Karena salah satu yang paling dibenci Allah adalah orang yang bakhil. Tahu itu bakhil? Bakhil itu adalah seke. Kalau itu bahasa Bugisnya seke. Apa bahasanya di sini kalau seke? Hah? Sama di seke. Sekenya di atas seke. Seke bagaimana itu? Peruntungan. Kalau dia masuk masjid, celengan beredar, ya seharusnya pengurus masjid kalau begini Pak, saya ada pemaharan. Kalau ada begini pemaharan, kita pakai celengan. Nah mau 2.000, mau 5.000 pasti ada pemasukan. Asal ada acara apa, pengurus masjid saya menghimbau, edarkan ke celengan. Berapapun masuk, seperti itu. Ya. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau kita mau melihat perjalanan baginda Rasulullah SAW, habis hartanya demi untuk Allah, habis hartanya demi untuk umat. Bayangkan istrinya, Bunda Khadijah. Kalau kita melihat kekayaannya Bunda Khadijah, 1/2 Mekah itu adalah kekayaannya Khadijah. Bayangkan, saking kayaannya itu Khadijah.
Ya, seperti itu. Supaya kita juga datang beribadah enak seperti itu. Itu ya. Jadi yang kedua adalah kita mudah untuk berinfak. Kemudian yang ketiga, ya ini 3 saja yang saya sampaikan ya. Yang ketiga, apa yang ketiga adalah jangan pernah menyakiti hati umat Rasulullah SAW. Siapa umatnya Rasulullah? Jangan pernah menyakiti umatnya Rasulullah SAW. Jangan pernah bermusuhan dengan umatnya Rasulullah SAW. Kalau kita cinta beliau. Siapa umatnya? Siapa umatnya? Yang Nabi sama ini umatnya atau apa? Jadi kalau ada di dalam sini peserta pengajian pada kesempatan ini suka bermusuhan, suka apa namanya tadi? Wih, ditanya. Kalau ada yang suka bermusuhan antara satu dengan yang lain, berarti bukan dia cinta dengan Rasulullah. Karena Rasulullah itu tidak pernah bermusuhan dengan siapapun, sekalipun itu adalah lawannya. Ketika kita mencatat salah satu riwayat sejarah ya, baginda Rasulullah, ya, ada salah seorang wanita kafir Quraisy. Ya, wanita kafir Quraisy itu buta, tetapi sangat dibenci Rasulullah. Selalu difitnah itu Rasulullah, selalu dicaci, pokoknya tidak ada kebaikan di mata Rasulullah. Tetapi apa yang terjadi Rasulullah kalau kita itu dan begini juga. Tapi apa Rasulullah? Setiap pagi mengantarkan makanan, tidak sampai di situ mengantarkan makanan, begitu sampai dia mengumpuli makanan, kemudian dia sendiri yang kasih masuk ke dalam mulutnya makanan. Itu setiap hari dia kerja sampai Rasulullah wafat. Padahal itu orang membenci Rasulullah, tetapi masih dilakukan seperti itu. Karena saking tidak maunya dia bermusuhan dengan siapapun asalkan umat, kalau dia tidak mau bermusuhan dengan siapapun. Dalamnya seperti itu. Apa yang terjadi? Ya, setelah itu, setelah sepeninggalannya Rasulullah, maka yang diteruskan oleh sahabatnya Abu Bakar. Abu Bakar yang meneruskan. Begitu dia menuju ke seorang wanita kafir Quraisy buta, dia mencoba membawakan makanan seperti Rasulullah, kemudian dia meniup juga seperti Rasulullah. Tiba-tiba wanita tersebut mengatakan, orang yang suami saya ini bukan yang seperti biasa. Kenapa? Karena saking lembutnya barangkali tangannya itu Rasulullah, sehingga dia bisa membedakan bahwa ini tangan yang ini tangan ini yang lain. Apa kata Abu Bakar? Kamu tahu siapa yang selama ini menyiapkan makanan? Dia adalah tiada. Orang yang selama ini engkau caci, orang yang selama ini engkau hina, dia telah berpulang ke rahmatullah. Dia adalah baginda Rasulullah SAW. Apa yang terjadi dengan si wanita buta kafir itu? Justru dengan hal yang dilakukan walaupun Rasulullah sudah tidak ada, tetapi dia mengatakan, saya akan masuk Islam. Bayangkan. Ya. Inilah salah satu yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah bahwa betapa pentingnya kita saling menyayangi antara satu dengan yang lain. Pandanglah saudara-saudara kita dengan pandangan kasih sayang Allah, bukan permusuhan. Apalagi kalau kita ingin datang lawan kena longsor. Bayangkan nanti kalau kita tinggal daerah sini, kemudian kita istilahnya ricu, tidak apa para sahabat dengan orang-orang, kena longsor, saya membantu dia. Kenapa orang pulau datang bantu dia? Tidak ada. Mungkin takut kita melihat orang ke sini kalau longsor datang, kita bakalan naik orang. Tapi yang membantu kita adalah kita sendiri, warga lokal. Makanya kita saling bersatu, memperbaiki hubungan. Kalau bisa diperbaiki dengan baik. Seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Kemudian seterusnya, apalagi yang senantiasa salah satu senjata utama yang dipergunakan oleh baginda Rasulullah dalam perjuangan itu adalah akhlakul karimah. Akhlaknya, sifat-sifatnya baginda Rasulullah. Bagaimana dia membangun akhlak yang sangat luar biasa sehingga banyak tertarik dengan beliau. Banyak orang masuk Islam karena akhlaknya beliau. Ya. Oleh karena itu makanya kita harus memiliki akhlak. Ya. Kenapa? Karena orang-orang yang memiliki akhlak yang bagus akan disayang oleh Allah. Begitu kita disayang oleh Allah, maka otomatis manusia-manusia juga akan menyayangi kita. Kuncinya begitu. Ingin disayang Allah loh.
Ingin. Kalau ingin disayang berarti perbaiki akhlak. Karena kalau akhlak sudah bagus, pasti manusia-manusia juga akan mencintai kita seperti itu. Tapi kalau tidak bagus akhlak, ada rasa iri, ada rasa cemburu, ada rasa dengki, sudah dihancur itu kehidupan kalau kita memiliki yang seperti itu. Dan orang yang senantiasa memiliki sifat iri, sifat benci, sifat dengki, tidak akan pernah tenang hidupnya orang seperti itu. Tidak bakal ada ketenangan dalam hidupnya. Ya, coba kita miliki sifatnya tukang parkir. Ya, sebelum saya tutup saya ceritakan dulu tukang parkir. Dia ada tukang parkir di sini. Ada tukang parkir. Nyaman hidupnya di tukang parkir dia. Itu tukang parkir tidak pernah dia sakit hati, tidak pernah merasa cemburu. Walaupun berbagai macam mobil datang di parkir, ada merek-merek semua datang, tidak pernah dia sakit hati. Nyaman terus, masuk, pergi. Ya, kiri, karena tidak pernah dia galau dengan parkir walaupun itu banyak. Kenapa? Karena satu hal yang ditanamkan dalam hatinya bahwa ini adalah titipan. Mobil yang datang yang saya parkir itu adalah titipan, bukan milik. Kalau ada di antara kita yang sudah mengatakan milik, mudah kita sakit hati. Jadi tidak boleh bagaimana kita menjadi orang-orang yang menjadi panutan dalam segala hal. Ya, jangan kalau kita mengatakan bahwa itu adalah milik, mudah kita sakit hati. Tapi kalau kita mengatakan bahwa itu adalah titipan, kan titip memang, dan tidak ada sakit hati. Sama dengan kita suami istri. Jangan kita baru memiliki suami kita sepenuhnya, sepenuh hati. Janda itu di mata Allah adalah sangat tinggi derajatnya. Karena kenapa? Jangan pernah berkecil hati. Kenapa? Saya ingin berikan strong sama ibu-ibu bahwa begini, semua yang janda ya? Ya. Dan semuanya calon janda. Semuanya calon janda. Karena kita tak tahu maksudnya apa. Kalau suami kan gampang dia, kalau suami menangis ini hari satu minggu sudah menikah nih kalau bapak-bapak. Bapak-bapak begitu dia. Wajar kalau tidak bisa dia mengurus dirinya, dia daripada berselingkuh, daripada dia macam-macam lainnya, kawin saja kalau bapak-bapak. Kalau ibu-ibu itu banyak pertimbangan dalam hidup. Banyak pertimbangan. Ya. Kenapa mesti kita harus kuat kalau tinggal mati suami? Karena kenapa? Allah mengatakan ibu-ibu yang memelihara anak yatim yang ada di rumahnya, maka satu langkah malam kalau gini surga sudah ada di depan mata. Anak punya 5 anak yatim kita pelihara dengan ikhlas karena Allah, kita kasih sekolah, kita kasih tenaga, maka surga satu kali kita langkah surga di depan mata. Jangan kalau dengan meninggal suami kemudian kita tinggal letak masih tak bangkit. Ada anak yang kita kasih makan, ada orang yang kita mencarikan bagaimana dia sekolah. Ada ingat tuh, anak yatim itu dimudahkan rezekinya dari jalannya Allah. Jadi jangan kita bersemangat. Kalau meninggal suami tidak apa-apa juga bro. Karena kenapa? Ada beberapa hal yang mendominasi itu pada janda menikah. Pertama, karena dia tidak mampu menahan hawa nafsunya. Boleh ibu, manusia itu namanya hawa nafsu. Tidak bisa kita lebih wanita daripada kita tidak salah. Pergi berhubungan dengan orang yang bukan mahram tak. Allah tidak akan pernah ridho yang seperti itu. Kemudian yang kedua apa? Ketika dia tidak mampu menghidupi dirinya dan anak-anaknya, semoga dia dengan menikah ada bantuan yang masuk memberikan nafkah. Boleh. Daripada dia terlantar, daripada dia tidak makan, nah ada yang mau memberikan makanan, boleh. Oleh karena itu jadi kuat bagaimana senantiasa berjalan di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke ibu, oke. Ya oleh karena itu kesimpulan yang saya ingin sampaikan kepada ibu di bawah ini bahwa ketika kita ingin betul-betul mencintai baginda Rasulullah SAW, maka marilah kita memperbaiki segala apapun yang kita lakukan di dunia ini harus senantiasa yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ya tunjukilah aku jalannya. Jadi itu prinsip hidup itu. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita ini yang lurus-lurus saja, bukan yang bengkok-bengkok. Karena kalau bengkok-bengkok ini akan tidak